Oleh karena itu, dalam agama Islam, yang namanya interaksi dengan harta benda ini harus dengan cara yang benar. Kalau interaksinya dengan cara yang salah, maka akan menimbulkan kerusakan. Kalau interaksinya dengan salah, pasti akan menimbulkan kerusakan. Apa itu interaksi? Interaksi dalam harta benda, yaitu mencari dan mendapatkan harta benda. Interaksi yang kedua adalah menggunakan harta benda itu untuk kebutuhan dan keperluan manusia. Nah, dua interaksi ini berusaha mendapatkannya dan bagaimana cara untuk menggunakannya. Ini kalau tidak benar maka akan bisa menghancurkan dunia ini. Orang tidak aman hidupnya, kerusakan di mana-mana, bahkan terjadi banyak pembunuhan, ya, rasa tidak aman dan lain sebagainya. Contoh yang real Pak ya, yang sering kita lupakan, apa itu? Dunia ini dan kehidupan manusia ini yang paling banyak merusak itu adalah orang-orang yang bukan Islam. Dan ini terbukti secara historis Pak. Ketika umat Islam itu berjaya menguasai sepertiga dari dunia yang kita huni atau dunia ini itu kan, di mana-mana umat Islam tidak melakukan kerusakan. Jadi umat Islam berkuasa sepertiga itu tidak mengeksploitasi kekayaan, tidak memiskinkan orang, tidak juga mendolimi orang, tidak. Karena Islam tujuan menguasai sampai menguasai dunia, sampai mampu menguasai sepertiga itu, bukan dalam rangka untuk menggali kekayaan sebanyak-banyaknya, membodohi penduduk daerah tersebut, tidak. Tujuan utama Bapak Ibu saya hormati, Islam menguasai dunia saat itu adalah untuk menyebarkan dakwah. Ini harus dijelaskan Pak. Untuk menyebarkan dakwah. Untuk menyebarkan rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Makanya ketika melakukan ekspansi itu kan tidak langsung merangi, ngebom, enggak begitu, mateni wong, enggak. Didakwahi, ayo masuk Islam. Karena tujuannya Islam tidak mateni wong. Islam juga tidak bertujuan untuk merusak, membodohkan orang, tidak. Islam tujuannya adalah menyelamatkan mereka dari kegelapan dan kebodohan hidup di dunia ini. Hidup tanpa iman, tanpa Islam itu kan kebodohan dan kerusakan, kehancuran. Dientaskan dari situ menuju ke terang benderangnya iman dan Islam. Kalau masuk Islam, alhamdulillah jadi saudara. Hak dan kewajiban mereka sama, alhamdulillah. Kalau mereka tidak mau masuk Islam, rapopo. La ikraha fiddin, enggak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Kalau kalian enggak mau masuk Islam, rapopo, enggak apa-apa. Masuk Islam enggak boleh dengan terpaksa. Ini kalian tunduk kepada orang Islam. Biarlah nanti sing ngatur wong Islam. Karena ajaran Islam ini mempunyai aturan. Kalau dipraktekkan akan merealisasikan keadilan, kasih sayang, rahmatan bagi orang Islam dan non-Islam. Kalian akan dilindungi, kan gitu Pak ya? Bebas melaksanakan agama kalian, akan dilindungi. Kalau ada orang Islam mendolimi kalian, justru orang Islam itu akan dihukum. Gitu Pak. Tapi kalian punya kewajiban bayar upeti atau bayar pajak. Sebagai gantinya umat Islam melindungi kalian. Kan gitu Pak. Kalau itu tidak mau, baru ayo perang. Gitu Pak. Nah, ketika perang dalam Islam kan nggak boleh membunuh ahli agama, nggak boleh dibunuh, anak kecil nggak boleh dibunuh, wanita nggak boleh dibunuh, orang tua nggak boleh dibunuh.
sesama prajurit aja. Itu pun kalau prajuritnya menyerah, nggak boleh kita bunuh, jadi tawanan. Ada cara hukum dalam Islam bagaimana memperlakukan tawanan. Bahkan memberi sedekah tawanan yang belum masuk Islam itu sudah menjadi suatu pahala. Dalam surat Al-Insan juz yang ke-30 Pak ya, surat kedua sebelum akhir. Yang terakhir surat apa itu? Al-Mursalat. Ya, sebelumnya yaitu surat Al-Insan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di antara sifatnya orang baik itu adalah wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Sifat orang muslim yang baik itu diantaranya memberi makan orang miskin, memberi makan anak yatim, memberi makan tawanan. Sampai tawanan saja nggak boleh didolimi, nggak boleh dianiaya, harus diperlakukan dengan baik, mengikuti nanti bagaimana keputusan dari pemimpin. Setelah umat Islam Pak berkuasa menguasai sepertiga dunia ini, kemudian begitulah ya. Bukan karena salahnya agama Islam, agama nggak salah Pak, agama bener. Yang keliru kita umat Islamnya Pak. Ketika umat Islam sudah sampai ke puncak kekuasaan menguasai sepertiga dunia, lah itulah biasanya. Kita manusia umat Islam ini kadang-kadang kalau merasa sudah pol begitu, akhirnya kalau sudah pol akhirnya apa Pak? Semakin turun kualitasnya semakin rendah. Seperti bulan itu kalau sudah sempurna yaitu tanggal 15 bulan purnama, selanjutnya adalah berkurang. Ketika umat Islam sudah berada di atas puncak kekuasaan menguasai sepertiga dunia, akhirnya kita semakin teledor dari komitmen terhadap agama Islam, akhirnya kita dikalahkan oleh bangsa Eropa. Giliran bangsa Eropa menjajah dan menguasai sebagian besar dari dunia ini. Eropa mulai menjajah Afrika, gitu Pak ya. Mulai menjajah bagian Timur Tengah yang utara, kemudian sampai Belanda sampai ke kita, menjajah kita sampai 350 tahun dan lain sebagainya. Apa yang mereka lakukan? Apa tujuan mereka? Tujuan mereka adalah mencari harta. Tapi dengan cara yang salah, yaitu menjajah. Jadi ini menjadi bukti ya, interaksi dengan harta, yaitu cara bagaimana mendapatkannya dan bagaimana menggunakannya, ini kalau tidak diatur dengan benar, tidak hanya individu yang rusak, tidak hanya keluarga yang rusak, tidak hanya masyarakat yang rusak, bangsa, negara, dunia bahkan rusak karena satu sama lain saling menjajah.